Kehidupan SMA di sekolah ini ditentukan oleh sistem yang sudah diciptakan oleh kelompok terkuat yang ada di sekolah. Kalau kalian ada di SMA ini, kalian pilih mana? Mengikuti sistem yang sudah ada atau melawan? Karakter utama dalam webtoon ini adalah seorang polisi. Dia yang sedang menyamar sebagai siswa SMA bertemu dengan anak yang mau melawan sistem ini. Setelah ditelusuri, ternyata ada kasus besar yang melibatkan seisi SMA. Polisi serta pejabat yang ada dalam cerita komik webtoon perkelahian ini. Penasaran webtoon apa? Yuk kita mulai review komiknya di Ngomik yuk. Webtoon Fight Hard, komik webtoon memberantas perundungan di sekolah. Mungkin kalian kurang familiar dengan webtoon ini. Nyeritain tentang SMA Myeongsong yang mengelompokkan siswa berdasarkan dua kategori, yaitu kaum bertarung dan belajar. Keduanya bukan kelompok yang saling berlawanan, melainkan strata atau tingkatan yang ditentukan oleh sistem di sekolah tersebut. Bingung ya? Biar saya jelasin dulu perbedaan kedua kaum ini. Kalau kaum belajar, mereka ini terdiri dari murid-murid yang tidak ingin bertarung dan juga tidak ingin diganggu. Sehingga mereka membayar sejumlah uang kepada kaum bertarung yang nantinya akan melindungi mereka. Melindungi dari siapa? Tentunya dari kaum bertarung lain. Saya coba contohin ya, misalkan si A memutuskan untuk jadi kaum belajar. Supaya tidak diganggu oleh kelompok bertarung, maka ia harus membayar sejumlah uang ke kaum bertarung dari kelompok B. Secara otomatis, A ini akan dapat perlindungan dari kelompok B dan kelompok lain yang mau ngapa-ngapain si A harus berhadapan dulu dengan kelompok B. Lanjut ke kaum bertarung. Kalau kaum bertarung, udah jelaskan ya. Mereka adalah anak-anak yang bebas untuk bertarung dan mengambil bayaran dari kaum belajar. Makanya ini menjadi komik webtoon perkelahian. Tapi yang perlu diingat, kaum bertarung ini terdiri dari berbagai kelompok. Masing-masing kelompok punya struktur organisasi dan sistem masing-masing. Tiap kelompok punya aturan dan kebijakan tersendiri dalam mengelola kelompok, wilayah, dan kaum belajar. Bahkan kelompok yang paling besar sudah punya sumber pemasukan sendiri, selain dari pungutan uang kaum belajar. Gila juga ya sistem sekolahnya, udah kayak kehidupan di masyarakat aja. Oh ya, kaum bertarung yang paling besar dalam cerita ini bernama MAD, hasil gabungan dari 3 kelompok terbesar dalam sekolah. Jadi wajar kalau mereka paling berkuasa. Eits, webtoon ini bukan cuma berkutat tentang pertarungan geng di sekolah, tapi ada jalan cerita lain di mana karakter utama dalam webtoon ini, yaitu Ko Eun-sung merupakan seorang polisi yang sedang menyamar. Jadi ini adalah cerita webtoon penyamaran polisi jadi murid. Dia memutuskan untuk menyamar sebagai siswa di SMA Myeongsong dan menguak sebuah tragedi yang sedang diselidiki oleh kepolisian Macheon. Katanya sih ini kasus sangat besar, karena melibatkan seisi kota dari mulai geng yang berkuasa di kota tersebut sampai pejabat pemerintahannya. Lucunya di sini, karena Eun-sung ini jago banget berantem, dia harus bisa nahan diri buat gak berantem ataupun mukul siswa di sana. Pertama, karena memang tidak etis jika seorang polisi memukul siswa. Hal lainnya karena itu bisa mengungkap penyamarannya. Senior Eun-sung di kepolisian sampai marah-marah memperingatkan hal ini. Kira-kira dia bisa nahan diri nggak ya? Atau justru penyamarannya akan terbongkar? Di luar dugaan, ternyata SMA Myeongsong bukanlah SMA biasa. Ada rumor kalau SMA tersebut adalah akademi dari para gangster terkuat di Macheon. Mereka yang terkuat akan direkrut untuk menjadi anggota gangster tersebut. Hal ini tentunya berhubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Eun-sung. Maka dari itu, ia memutuskan untuk melibatkan dirinya dalam dunia gangster di sekolah. Beruntung, di tengah jalan ia bertemu dengan Shin Tae-jin. Ternyata mereka menghadapi masalah yang serupa, di mana orang terdekat mereka tiba-tiba meninggal dan kasusnya tidak diungkit dengan jelas. Dengan tujuan yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk satu kubu dan mulai mencari aliansi untuk menumpas semua gangster yang ada di sekolah tersebut. Sehingga judul komik webtoon Memberantas Perundungan di Sekolah sepertinya tepat disematkan untuk webtoon ini. Petualangan mereka pun dimulai, atau perlu disebut pertarungan. Seiring berjalannya waktu, mereka bertemu kawan maupun lawan. Kawan dijadikan aliansi dan lawan pun dihabisi. Lalu apakah Eun-sung berhasil memecahkan kasus yang ia hadapi? Lalu bagaimana dengan Tae-jin? Apakah ia berhasil menemukan siapa yang sudah menghabisi nyawa sahabatnya? Kalian bisa tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dengan baca webtoonnya langsung.
Linknya saya taruh di deskripsi ya. Gimana perkenalan dari webtoon Fight Heart, menarik gak? Atau malah biasa aja? Jujur nih, saya baca ini webtoon udah beberapa kali drop. Maksudnya nggak lanjut baca, sampai ada notif kalau tanggal 28 Maret 2024 webtoon ini akan dijadikan tiket harian. Sayang juga kan, udah baca setengah tapi nggak ditamatin. Sekalian buat konten juga, jadi saya bacalah, haha, maaf curcol. Oke, tapi ini nyambung dengan apa yang akan saya bahas. Kita mulai dari apa yang saya suka dari webtoon ini. Webtoon ini kocak abis. Kalian harus baca sendiri sih biar tahu seberapa konyol kelakuan tiap tokohnya. Komedi ringan yang diselipin di tiap adegan, atau kadang di bubble percakapannya, bikin komik ini nggak ngebosenin saat dibaca. Tapi komedi ini sempat hilang di pertengahan menjelang akhir, mungkin karena pembahasannya lagi berat, jadi ya harus serius. Yang saya suka lagi webtoon ini, ngingetin saya sama webtoon The Boss. Ada yang tahu The Boss gak? Mulai dari karakter utama yang jago banget berantem, sistem ranking di sekolah sampai muka anak SMA yang pada tua, bikin saya excited sama webtoon ini. Sebetulnya banyak webtoon anak sekolah berantem, tapi jarang yang berantemnya tinggal bak big book dan karakternya kocak. Oh iya, satu lagi, karakternya di sini mukanya pada tua, padahal mereka masih SMA. Kocak abis sih ngelihat orang tua pakai seragam sekolah, hahaha. Sebaliknya ada beberapa bagian yang saya nggak suka dari webtoon ini. Salah satunya, kekocaknya itu tiba-tiba hilang menjelang akhir cerita. Alur cerita mendadak jadi serius, nggak ada unsur bercandanya, dan agak berat juga sih alurnya. Mungkin ini yang bikin pembaca agak kesusahan ngikutin alurnya. Beda banget atmosfer kolom komennya sama episode awal-awal. Menjelang akhir, kolom komennya justru dipenuhin sama orang-orang yang nggak suka dengan alurnya. Kalau menurut saya, bisa aja ini terjadi justru karena dari awal terlalu banyak bercandanya, padahal emang alurnya akan seberat ini. Ya, walaupun humornya ini sih yang jadi daya tarik dari webtoon Fight Heart. Solusi dari saya sih baca ulang aja, haha. Serius loh, dengan baca ulang saya lebih tahu tokoh-tokoh penting di webtoon ini dan lebih ngeh sama alurnya. Nah, dan saat kita bahas lagi, jadi nggak ada delay. Lagian jumlah episodenya nggak terlalu banyak, kalau baca ulang sehari 2 hari juga beres. Ada yang ngalamin juga nggak? Selain itu dari artnya nggak konsisten, kadang keren banget, tapi di beberapa panel detailnya kurang enak dilihat. Art dari webtoon ini nggak jelek loh, lihat nih, atau ini, keren banget kan? Tapi beda sama detail-detail kayak jok mobil atau pohon ini. Beberapa scene juga hasil zoom dari panel sebelumnya, sehingga agak pecah sih gambarnya. Tapi ini cuma hal sepele sih sebetulnya, kalian mungkin bisa cepetin aja scrollnya biar nggak ngejumpain yang kayak gini. Selanjutnya adalah hiatus. Saya tahu ini bukan hal yang patut dipermasalahkan, karena kita tidak tahu kondisi komikus dan sakit juga tidak ada yang mau. Tapi ini saya masukin ke bagian dislike lebih ke curhatan pribadi aja, dan mungkin menjawab keresahan pembaca yang lainnya juga. Tokoh dalam webtoon ini cukup banyak, alurnya menjelang akhir juga tiba-tiba berubah jadi berat. Dengan adanya hiatus yang cukup lama, membuat pembaca lupa dengan tokoh dan cerita yang muncul di episode selanjutnya. Apalagi untuk orang yang sulit mengingat nama seperti saya. Tapi solusinya udah disebutin di awal tadi kok, kalian cukup baca ulang lagi aja. Satu lagi mungkin yang bikin bingung alurnya, tapi ini bukan kesalahan dari autor, melainkan dari translator adalah typo. Gak tahu juga sih kau naskah aslinya yang typo, haha. Bukan typo 1 atau 2 huruf, melainkan salah penyebutan dari yang harusnya kelompok sindrom tapi ditulisnya magnum. Sebetulnya saya ada nemu juga di pertengahan menjelang akhir, tapi lupa yang mana. Kalau kalian nemu juga bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, tadi udah saya bahas apa saja yang saya suka dan tidak dari webtoon Fight Heart. Oh iya, sebentar lagi ini webtoon akan dijadikan tiket harian. Menurut kami masih cukup worth kalau kalian mau beli pakai koin atau tiket harian. Selama kalian bacanya nggak keputus-putus kayak saya ya. Soalnya bingung. Serius, kalau mau rekomendasi keseluruhan sih biasa aja ya. Gak yang harus kalian baca banget, tapi gak jelek juga kalau kalian mau baca. Dari skala 5, saya rasa 3 cukup mewakili webtoon ini. Oke, kayaknya udah semua sih review webtoon Fight Heart-nya. Terakhir, sebagai hadiah, karena kalian sudah nonton sampai sini,
saya mau kasih alternatif buat kalian yang pengen baca webtoon dengan cerita serupa. Abaikan urutannya, ini bukan ranking yang terbaik atau terburuk. Ini cuma list aja. Pertama ada Weak Hero. Mustahil nggak tahu sih dengan webtoon ini. Sama-sama ngangkat tema anak sekolah dan perkelahian antar geng atau kelompok. Cuma bedanya kelompok di sini skalanya lebih besar. Bentroknya pun antar sekolah di beberapa wilayah, tapi nggak ada polisinya hahe. Alasan saya jadiin webtoon ini alternatif dari webtoon Fight Heart adalah tema bullying, dan ada teman dari tokoh utama yang meninggoy. Kalau belum tahu, wajib banget baca, mumpung belum jadi tiket harian. Selanjutnya ada Vigilante. Ngomongin polisi yang menyamar, webtoon ini juga melakukan hal yang serupa. Tokoh utama dalam webtoon ini menyamar sebagai pria bertopeng untuk membalas dendam atas apa yang pernah terjadi pada ibunya. Ia percaya kalau hukum tidak akan bisa membalas perbuatan buruk yang pernah dilakukan penjahat. Makanya, dia memutuskan untuk menjadi hukum itu sendiri tanpa menggunakan atribut polisinya. Terakhir ada Lookism. Nggak usah dijelasin lagi ya webtoon apa ini. Udah terkenal parah hehe. Kemiripannya sih jelas dari bentrok antar kelompok, ada cerita mengenai perundungan juga, dan ceritanya berkutat di kalangan anak SMA. Lookism juga komik webtoon perkelahian. Bedanya muka-muka tokoh di sini nggak tua, good looking malah. Dan juga jalan ceritanya jauh lebih kompleks. Oke, itu aja review webtoon Fight Heart dari saya. Kalau kalian ada opini lain atau mau nambahin, boleh ketik aja di kolom komen. Kita diskusi di sana. Makasih sudah nonton video ini. Like aja kalau kalian suka dengan bahasannya. Dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Ngomik yuk, pamit dadah.